لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Sulam jualan blender yang jauh salam, semoga jauh dari rasa keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah hamdan bila goyah syukron bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syekhuna Al-Mukarram beserta keluarga yang dimuliakan Allah, asatidz wa asatidah yang dirahmati Allah, para juri, para mentor dan komentator yang segera dipertemukan jodoh, para santri putra dan santri putri yang masih di PDKT-in sama Allah. Betul apa betul? Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang maha mulia, yang selalu memberikan rasa cinta kepada hamba-hambanya, baik yang cantik ataupun yang buruk rupa, baik yang ceria ataupun yang murung saja, apalagi pada orang-orang yang bertakwa, dan semoga itu adalah kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salawat berbalut salam sudah sepatutnya kita haturkan kepada makhluk yang paling tampan, yang selalu berbagi kebahagiaan, menebar senyuman, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh alam. Tak lain dan tak bukan ialah baginda alam sang penebar benih kebaikan, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada para pencari sifat-sifat dan ilmu-ilmunya, ialah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang alim dan alamah, manusia secara fitrahnya bila disakiti hatinya, ia akan ingat sampai kapanpun. Betul apa betul? Betul. Contohnya, ada seorang nenek yang sedang sakit pinggang. Dek, kak mana tak orang yang jual obat? Ini pinggang apa sakit sana? Iya, ke situ. Kok dia orang punya sakit hati ini dibuatnya? Tak payahlah pergi ke situ sampai mati pun tak nalam ke situ. Sahabat santri, inilah potret yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Ada orang yang disakiti hatinya bukan hanya marah pada orang yang menyakitinya, tapi sampai 7 turunan pun kena dampaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanqaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini Allah sebutkan fa'fu yang bermakna sega kamar. Itu berarti adanya sebuah perintah, yang berarti Allah memerintahkan kepada manusia untuk memiliki sifat pemaaf. Bahkan
Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang yang memaafkan orang lain, ia sedang taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat santri, bahkan apabila ada orang yang membuat hati kita jengkel ataupun marah, maka tahanlah. Jangan sampai kita membalas amarahnya itu. Tapi jika muncul sifat amarah itu, maka tetap tahanlah agar tak muncul dampak yang tidak baik. Jika kita marah, wajah akan merah. Jika wajah sudah merah, maka diri akan resah. Jika diri sudah resah, maka akan berulah. Ujung-ujungnya naik darah, stroke dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu, bagaimana cara memadam amarah? Coba nih perhatiin. Pertama, berlindung kepada Allah. Kedua, diam. Ketiga, ubah posisi. Keempat, ambil air wudu. Kelima, berzikir kepada Allah. Ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hadisnya bahwa apabila ada orang yang sedang marah, maka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niscaya akan reda amarahnya. Lagi marah, a'udzubillah. Lagi resah, a'udzubillah. Hati lagi patah, a'udzubillah. A'udzubillah, maka setan akan nyerah. Hahaha. Sahabat santri, lalu posisi apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah? Kalau berdiri, ubah duduk. Masih marah, ubah tiduran. Masih marah juga, ambil air wudhu. Kenapa kita harus ambil air wudhu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida kutiba ahadukum falyatawaddo." Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, maka berwudu. Lalu yang terakhir adalah berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Brother and sister, mengapa kita harus memaafkan? Karena dengan memaafkan akan menjadi obat di hati kita. Mengapa begitu? Karena jika kita menyimpan dendam dalam hati kita, maka itu artinya hati akan sempit dan sakit. Tapi jika kita memaafkan, maka hati akan senang, pikiran pun tenang. Insya Allah. Dan juga orang yang memaafkan orang lain maka akan dicintai oleh Allah. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita jaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, agar terhindar dari penyakit hati. Jagalah hati, tahan amarahmu, maafkan ia, kemuliaan untukmu. Ayo. Sekian yang dapat kalian sampaikan. Nafku minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لمع البرق اليماني عن حبيب
قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب